Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang nabi sedang sujud di mihrab, lalu darahnya mengalir di lantai rumah Allah sendiri. Kepala suci itu dipenggal hanya karena nafsu seorang wanita. Tapi yang menakjubkan, kepala itu masih berbicara menegaskan hukum Allah. Inilah kisah yang membuat langit berguncang dan bumi menolak menelan darah seorang nabi. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut saat mendengar kisah para nabimu. Jangan biarkan kami menjadi umat yang menolak kebenaran seperti mereka yang menumpahkan darah Nabi Yahya alaihi salam. Sahabat baca cerita, simak kisah ini sampai akhir, karena di setiap tetes darah Nabi Yahya tersimpan pesan besar tentang harga sebuah kebenaran yang tidak bisa dibungkam, bahkan setelah kepala terpisah dari tubuh. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bani Israel dan dosa membunuh para nabi. Tidak ada bangsa dalam sejarah yang lebih sering menerima utusan Allah sebanyak Bani Israel. Namun, tidak ada pula bangsa yang lebih sering menolak, mendustakan, bahkan membunuh para nabi seperti mereka. Sejarah mereka bukan hanya kisah keimanan, tapi juga catatan panjang pengkhianatan terhadap wahyu. Al-Quran mengungkap keburukan itu secara tegas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, maka sebagian kalian dustakan dan sebagian lain kalian bunuh." Ayat ini turun untuk menelanjangi kebiasaan buruk mereka, menjadikan kebenaran tunduk kepada hawa nafsu. Selama risalah itu sesuai selera, mereka terima. Tapi ketika wahyu menyinggung keserakahan, kekuasaan, atau penyimpangan mereka, sang nabi akan difitnah, diusir, atau dibunuh. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 21, Allah kembali menegaskan, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia kepada keadilan, bagi mereka azab yang pedih." Tafsir Al-Baidawi menyebut, ayat ini bukan metafora. Pembunuhan itu nyata, berulang, dan dilakukan dengan sadar. Mereka tahu yang dibunuh itu nabi, tahu bahwa darah yang mereka tumpahkan adalah darah orang suci. Tapi nafsu mereka lebih kuat dari akal dan iman. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menulis, Bani Israel sudah lama memiliki penyakit rohani. Mereka merasa paling suci, merasa Allah hanya milik mereka, dan menolak siapapun yang datang menegur kesesatan. Ketika seorang nabi menyeru kepada tauhid yang murni, mereka menolaknya, karena ajaran itu mengancam tatanan dunia mereka, yang dibangun atas kesombongan dan laba dunia. Nama-nama nabi yang mereka aniaya bertebaran dalam kitab para ulama. Nabi Yesaya atau Isaiah disiksa dan digergaji dua. Nabi Zakaria diburu dan disembunyikan dalam rongga pohon, lalu tubuhnya digergaji hingga terbelah. Dan yang paling terkenal, Nabi Yahya bin Zakaria dipenggal di tengah sholat karena menolak memberikan fatwa yang memuaskan nafsu penguasa. Semua terjadi bukan karena mereka tidak mengenali kenabian orang-orang itu, tetapi karena mereka terlalu mencintai dunia untuk tunduk kepada peringatan Allah. Al-Baidawi menulis, mereka tidak membunuh karena meyakini bolehnya membunuh nabi, tetapi karena mengikuti hawa nafsu dan marah terhadap kebenaran. Kalimat ini menjadi kunci. Dosa mereka bukan sekedar fisik, tapi spiritual. Mereka membunuh karena tidak tahan hidup di bawah cahaya wahyu yang menelanjangi dosa mereka sendiri. Dalam catatan sejarah Yahudi kuno dan riwayat-riwayat Israiliyat yang dikutip ulama, pola penyimpangan mereka sangat jelas. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam,
Bani Israel mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling menuduh. Setiap golongan mengklaim sebagai pewaris ajaran Taurat yang benar. Dari sinilah lahir budaya fanatisme kelompok dan otoritas keagamaan yang korup. Para robi menjual hukum Allah demi kedudukan dan hadiah duniawi. Ketika seorang nabi datang menegur penyimpangan itu, mereka menuding sang nabi sebagai musuh bangsa sendiri. Nabi-nabi diutus kepada mereka seperti air jernih yang mengalir ke tanah kering, tapi tanah itu malah menolak dan memuntahkan airnya. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menulis bahwa dosa Bani Israel semakin berat karena mereka tidak berhenti di pembunuhan. Mereka menyelewengkan kitab suci, mengganti hukum Allah dengan tafsir buatan mereka, lalu mengklaim itulah kebenaran. Maka ketika datang Rasul berikutnya membawa wahyu asli, mereka merasa posisi mereka terancam. Di masa Nabi Ilyas, mereka menyembah berhala bernama Baal atas tekanan Ratu Kafir Isabel. Ketika Nabi Ilyas menyeru agar kembali menyembah Allah, beliau dikejar dan nyaris dibunuh. Setelahnya, di masa Nabi Syam'un dan Nabi Yesaya, mereka memenjarakan dan menyiksa siapapun yang menyeru kepada tauhid. Semua ini terjadi dalam satu pola yang sama. Setiap kali Allah mengutus seorang nabi, mereka menolak. Setiap kali mereka menolak, hati mereka makin keras. Dan ketika hati mereka sudah sekeras batu, darah para nabi pun dianggap sepele. Konteks sosial saat itu juga mendukung kezaliman. Di masa kerajaan-kerajaan kecil Bani Israel, seperti kerajaan utara Samaria dan kerajaan selatan Yehuda, para penguasa sibuk berebut wilayah dan dukungan politik. Mereka menjadikan agama sebagai alat legitimasi. Maka, seorang nabi yang menyeru pada keadilan dianggap mengganggu stabilitas negara. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah. Mereka membunuh orang-orang yang menyeru manusia kepada keadilan. Al-Baidawi mencatat, inilah dosa berlapis, menolak ayat, membunuh nabi, lalu menindas orang soleh yang hanya ingin menegakkan keadilan. Sebuah lingkaran dosa yang berputar selama berabad-abad, hingga akhirnya Allah cabut keberkahan dari negeri mereka. Di masa itu, para ulama Bani Israel kehilangan wibawa. Rakyat sudah terbiasa melihat darah orang suci mengalir. Ketika seorang nabi dibunuh, mereka tidak lagi merasa gentar. Jiwa bangsa itu telah tumpul. Dan dari generasi yang terbiasa melihat darah para nabi, lahirlah generasi yang lebih keras kepala lagi. Mereka yang kelak menolak Nabi Isa bin Maryam dan bersekongkol untuk menyalibnya. Namun sebelum sampai ke sana, satu kisah paling kelam dari mereka telah lebih dulu menggetarkan langit, yaitu pembunuhan terhadap seorang nabi muda yang dikenal karena kezuhudan dan kelembutannya, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Tapi sebelum tragedi itu terjadi, sejarah telah memberi peringatan melalui dosa-dosa lama mereka, dosa yang membuat langit pun murka. Cahaya di tengah kegelapan, dakwah Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya bermula dari seorang ayah yang sudah menua, Nabi Zakaria alaihi salam, yang memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang dapat melanjutkan risalah dan menjaga kesucian Baitul Maqdis. Doanya terekam jelas dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Ketika Nabi Zakaria berkata dengan lirih, "Ya Tuhanku, tulangku telah lemah, rambutku memutih, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Aku khawatir sepeninggalku akan ada yang menyeleweng dari ajaran ini. Maka karuniakanlah kepadaku seorang anak sebagai penerus." Doa itu datang dari seorang nabi yang hidup di tengah masyarakat rusak akidahnya. Bani Israel sudah lama kehilangan arah. Pemuka agamanya sibuk mencari pengaruh, dan hukum Allah ditukar dengan tafsir yang menguntungkan penguasa. Di usianya yang sudah tua, Nabi Zakaria masih mengajar dan menjaga mihrab Baitul Maqdis. Dari mihrab itulah malaikat Jibril datang membawa kabar gembira. Allah akan mengaruniakan anak bernama Yahya. Nama itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya.
Dalam Quran surat Maryam ayat 7 disebutkan, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak bernama Yahya, yang belum pernah kami berikan nama itu kepada seorang pun sebelumnya." Itu menandakan bahwa Yahya adalah sosok istimewa, bukan hanya karena kelahirannya ajaib dari ayah yang renta dan ibu yang mandul, tapi juga karena ia ditakdirkan menjadi pembawa risalah yang tegas di tengah zaman yang gelap. Al-Quran menggambarkan Nabi Yahya secara padat namun penuh bobot makna. Dalam surat Maryam ayat 12-15 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan kasih sayang yang mendalam dari sisi kami, serta kesucian, dan ia adalah seorang yang bertakwa, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukan orang yang sombong atau durhaka. Keselamatan atasnya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Keterangan para mufasir menegaskan bahwa sejak kecil Nabi Yahya sudah memiliki kecerdasan luar biasa. Beliau menghafal Taurat dengan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hafalan lisan. Ketika anak-anak lain beriman, beliau justru mempelajari hukum-hukum Allah dengan kesungguhan. Karena itu, Allah memerintahkannya langsung, "Ambillah kitab suci itu dengan kekuatan." Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Yahya tumbuh menjadi pemuda yang lembut tutur katanya, tetapi keras pendiriannya dalam kebenaran. Beliau tidak banyak berbicara kecuali hal yang bermanfaat. Beliau hidup sederhana, mengenakan pakaian dari bulu binatang, makannya hanya dedaunan, madu hutan, dan buah-buahan yang jatuh. Gaya hidupnya yang zuhud menjadi sindiran diam terhadap para pemimpin Bani Israel yang hidup mewah dengan uang pajak rakyat dan hasil korupsi agama. Nabi Yahya tampil sebagai sosok yang berani di tengah kemerosotan moral yang parah. Para penguasa dan pembesar Bani Israel ketika itu sibuk mengejar kekuasaan. Hukum Allah ditawar, kebenaran dikalahkan oleh intrik politik. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Yahya berdiri sebagai suara yang menegakkan hukum Taurat yang asli. Beliau menegur siapapun yang melanggar batas, tanpa peduli status atau kedudukan. Dalam riwayat disebut, Nabi Yahya sering mengingatkan para bangsawan agar menjauhi zina, riba, dan kemewahan yang berlebihan. Beliau menegakkan hukum dengan tegas tapi penuh kasih. Banyak rakyat jelata yang tersentuh oleh kelembutan dan kejujurannya. Namun, ketegasannya membuat para penguasa tidak nyaman. Mereka menganggap Nabi Yahya sebagai ancaman moral, karena setiap khutbahnya memukul langsung kesalahan mereka di depan umum. Pada masa itu, Bani Israel sudah kehilangan figur pemimpin rohani yang bersih. Para pendeta sibuk mencari kedekatan dengan istana, sementara masyarakat terbiasa dengan dosa-dosa besar yang dianggap hal biasa. Dalam suasana seperti itulah dakwah Nabi Yahya hadir, tenang tapi tajam, lembut tapi mengguncang. Ulama menuturkan bahwa Nabi Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lebih muda beberapa tahun, dan hubungan keduanya bukan sekedar persaudaraan darah para nabi, tetapi juga hubungan spiritual yang mendalam. Nabi Yahya yang lebih dulu diutus mempersiapkan jalan bagi dakwah Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mulai berdakwah, Nabi Yahya menjadi pendukung moral dan pembenarnya di hadapan Bani Israel. Ibnu Katsir meriwayatkan, Yahya adalah orang pertama yang membenarkan kenabian Isa, sebagaimana Allah sebut dalam firman-Nya, yaitu musaddiqan bikalimatin minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah. Dua nabi ini berdiri di dua ujung yang sama, yaitu menyeru kepada tauhid yang murni dan membersihkan agama dari penyimpangan pendeta dan penguasa. Perbedaan mereka terletak pada medan dakwah. Nabi Isa berdakwah lebih luas, menembus batas-batas negeri, sementara Nabi Yahya lebih fokus pada perbaikan moral internal Bani Israel dan penegakan hukum. Tapi keduanya sama dalam hal keteguhan. Mereka menghadapi masyarakat yang sama,
masyarakat yang menganggap agama hanya simbol, bukan tuntunan hidup. Dalam beberapa riwayat disebut bahwa Nabi Yahya sering memberi nasihat di tepi sungai Yordan, tempat banyak orang berkumpul untuk berdoa dan bersuci. Di sanalah beliau menyuruh umat agar bertaubat bersungguh-sungguh dan kembali ke jalan Allah. Karena itu, sebagian sejarawan menyebut dakwahnya mirip seperti ritual baptisan pertobatan, tapi dengan makna asli, yaitu penyucian diri secara rohani, bukan ucapan simbolik. Namun, gaya hidupnya yang keras dan ucapannya yang tajam mulai menimbulkan kebencian di kalangan pejabat istana. Mereka tidak terbiasa dikritik di depan umum. Sementara rakyat mulai menaruh hormat kepada Nabi Yahya lebih dari kepada pendeta atau pejabat agama resmi. Dari sinilah muncul ketegangan antara suara kebenaran di mihrab dan suara kekuasaan di istana. Dalam catatan sejarah ulama Damaskus, Nabi Yahya hidup di masa kerajaan yang berpusat di Syam, di bawah pengaruh kekuasaan lokal yang terikat dengan penjajah Romawi. Struktur politiknya rapuh tapi penuh kemewahan. Para bangsawan berpesta, para pejabat bersekongkol, sementara rakyat hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Di tengah semua itu, Nabi Yahya menyeru kepada kesederhanaan dan kejujuran. Beliau berkata bahwa cinta dunia adalah akar semua kerusakan, dan keadilan tidak akan tegak tanpa takut kepada Allah. Gaya hidupnya yang keras terhadap diri sendiri tetapi lembut kepada sesama menjadikannya teladan bagi orang soleh di seluruh Syam. Beliau sering terlihat di malam hari menangis dalam sujudnya, tetapi di siang hari beliau menghadapi penguasa dengan keberanian luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa suara tangis Nabi Yahya di malam hari terdengar hingga keluar mihrab. Namun, ketika pagi datang, suaranya berubah tegas seperti pedang. Ketika para penguasa mulai gelisah dengan pengaruhnya, mereka berusaha mendekati Nabi Yahya dengan hadiah dan kehormatan. Tapi, beliau menolak semuanya. Beliau tidak mau makan di meja istana, tidak mau menerima pemberian siapapun yang berpotensi mengikat lidahnya. Beliau hidup dengan pakaian kasar dan makanan sederhana sampai akhir hayatnya. Dakwah Nabi Yahya menjadi cahaya tunggal di masa ketika hati manusia sudah gelap. Beliau berdiri di antara dua arus besar, yaitu nafsu kekuasaan dan kehancuran moral. Namun, beliau tetap tegak memegang Taurat yang asli, menyeru kepada hukum Allah tanpa kompromi. Pada masa inilah pengaruh Nabi Yahya semakin besar dan nama beliau mulai disebut-sebut di seluruh wilayah Syam. Banyak yang datang dari jauh untuk mendengar nasihatnya. Namun, bersamaan dengan itu, kebencian di kalangan penguasa pun makin tumbuh. Bagi mereka, suara kebenaran dari mihrab itu terasa seperti ancaman terhadap kekuasaan yang sudah mapan. Dari sinilah ketegangan mulai meningkat di Damaskus antara seorang nabi yang zuhud dan sebuah istana yang dikuasai hawa nafsu. Fitnah istana, sumpah raja, dan permintaan terlarang. Pada masa itu, Damaskus berada di bawah kekuasaan seorang raja dari Bani Israel yang dikenal gemar pesta dan tunduk pada godaan para wanita di sekitarnya. Ia bukan raja besar seperti raja-raja Babilonia, tapi cukup berkuasa untuk menjadikan syariat Allah hanya sekedar hiasan di dinding istana. Sumber-sumber tafsir dan riwayat menyebut bahwa di istananya awal dosa besar itu dimulai. Dosa yang kelak mengundang murka langit. Sang raja menikahkan dirinya dengan seorang perempuan dari kalangan bangsawan, putri dari saudara perempuannya sendiri. Pernikahan ini jelas menyalahi hukum Allah yang sudah disampaikan melalui para nabi sebelumnya. Namun, demi hawa nafsu dan kehormatan dunia, mereka tetap melakukannya dengan alasan adat dan kekuasaan. Tidak ada seorang pun di istana yang berani menentang keputusan itu, kecuali satu orang, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya adalah nabi yang dikenal keras dalam menegakkan hukum Allah. Tidak ada ruang tawar-menawar antara wahyu dan kehendak manusia.
Ketika berita pernikahan itu sampai kepadanya, Nabi Yahya tidak diam. Beliau berdiri di hadapan penguasa dan mengeluarkan fatwa yang jelas. Engkau telah melanggar hukum Tuhan. Perempuan itu tidak halal bagimu, karena ia anak dari saudara perempuanmu sendiri. Ucapan itu mengguncang istana. Para penasihat mencoba menenangkan suasana, tapi firman Allah tidak bisa dipelintir. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, fatwa ini membuat marah keluarga kerajaan, terutama wanita yang menjadi istri sang raja. Ia merasa dipermalukan di depan rakyat. Amarahnya berubah menjadi dendam yang membara. Namun pada saat itu, raja masih segan kepada Nabi Yahya. Ia mengenal Nabi Yahya sebagai nabi yang mulia dan takut jika menimpakan kezaliman kepada utusan Allah. Namun waktu berjalan, fitnah istana mulai bekerja pelan-pelan, seperti racun yang disembunyikan dalam madu. Wanita itu terus menekan suaminya agar mengingkari fatwa Nabi Yahya. Setiap kali ia berbicara, ia menebar kata-kata yang menusuk harga diri raja. Apakah engkau raja? Atau engkau hanya budak dari Yahya? Tekanan itu terus berulang hingga raja mulai goyah. Puncaknya terjadi ketika sebuah pesta besar digelar. Dalam jamuan itu, para wanita istana menari, dan di antara mereka hadir putri dari wanita yang menjadi sumber fitnah. Gadis itu dikenal cantik dan pandai menari. Sang raja dalam suasana mabuk kekuasaan dan terpikat oleh pesona dunia bersumpah di depan para tamu, "Mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan memberikannya, walau separuh kerajaan ini." Sumpah itu adalah jebakan bagi dirinya sendiri. Gadis itu kemudian berlari ke ibunya, meminta nasihat. Ibunya yang hatinya telah dipenuhi dendam kepada Nabi Yahya berkata tanpa ragu, "Jangan minta emas atau permata, mintalah kepala Yahya bin Zakaria." Permintaan itu menggetarkan istana. Bahkan sebagian pejabat terdiam. Tidak ada satupun yang berani menyebut nama Nabi Yahya dalam konteks pembunuhan. Namun, sang gadis kembali ke hadapan raja, dan dengan wajah tanpa dosa, ia mengucapkan permintaan yang kelak mengguncang sejarah. "Berikan aku kepala Yahya di atas talam." Raja tertegun. Ia tahu itu permintaan yang melanggar hukum langit, tapi sumpahnya telah keluar. Di hadapan para saksi, ia tidak berani menarik ucapannya. Ketakutan kepada manusia mengalahkan ketakutan kepada Allah. Ia berusaha menolak, namun wajah sang wanita dan sorotan para tamu membuatnya terdesak. Riwayat menyebutkan, malam itu juga perintah turun secara rahasia. Para pengawal dikirim ke tempat Nabi Yahya beribadah. Disinilah akhir masa damai bagi seorang nabi yang hidup untuk menegakkan kebenaran tanpa kompromi. Darah di mihrab, eksekusi Nabi Yahya. Perintah itu turun dengan suara rendah, tapi isinya lebih tajam dari pedang. Raja Damaskus dengan wajah pucat dan suara bergetar memerintahkan pasukan kepercayaannya untuk menyingkirkan Nabi Yahya. Tidak ada pengumuman, tidak ada sidang, hanya sepucuk titah rahasia di tengah malam yang menjadikan keputusan paling kelam dalam sejarah Bani Israel. Pasukan itu bergerak diam-diam menuju Masjid Jairon, tempat Nabi Yahya biasa beribadah. Menurut riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir dan Al-Baidawi, malam itu Nabi Yahya sedang berdiri di mihrabnya, tenggelam dalam salat dan zikir kepada Allah. Di ruangan yang diterangi cahaya pelita, suara tilawahnya lembut dan menenangkan. Tidak ada penjaga, tidak ada kekuatan duniawi yang mengelilinginya. Hanya ketenangan seorang nabi yang sedang berbicara dengan Tuhannya. Ketika para Al-Gujo tiba, mereka mendapati pemandangan yang membuat hati mereka bergetar. Namun perintah sudah jelas, dan rasa takut kepada raja lebih besar daripada rasa takut kepada Allah. Mereka menunggu Nabi Yahya menyelesaikan salatnya. Tapi Nabi Yahya tahu. Dalam riwayat disebutkan, ketika beliau mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, beliau menatap wajah-wajah para prajurit yang sudah menunggu,
Beliau tidak melarikan diri, tidak juga meminta ampun kepada manusia. Seorang prajurit maju dengan pedang terhunus. Tidak ada kata-kata panjang, hanya tatapan terakhir dari seorang nabi yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan dunia. Dalam sekejap, pandangan itu menebas lehernya. Darah mengalir deras membasahi mihrab. Masjid yang sebelumnya menjadi tempat sujud, malam itu menjadi saksi dari tumpahnya darah seorang utusan Allah. Kepala Nabi Yahya dibawa dalam talam perak, sebagaimana permintaan wanita keji di istana. Ia menerimanya dengan tangan sendiri. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan. Sebagian menunduk karena takut, sebagian gemetar karena ngeri. Tapi sebelum ia sempat bersorak, terjadi sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia. Kepala Nabi Yahya yang terpisah dari tubuh itu tiba-tiba membuka mata, dan dari lisannya terdengar suara yang jelas. Engkau tidak halal bagi raja itu. Suara itu bukan jeritan, bukan gumaman, tapi kalimat yang jelas, mengulang hukum Allah yang sama, yang pernah disampaikannya semasa hidup. Seluruh ruangan membeku, bahkan para prajurit yang membawa talam itu menjatuhkannya karena ketakutan. Riwayat menyebut, darah Nabi Yahya terus mengalir di lantai tidak berhenti, seakan bumi sendiri menolak menelannya. Setiap kali dilap, darah itu kembali keluar, seolah menuntut keadilan atas dosa besar yang baru saja terjadi. Para saksi berlarian keluar istana, menyebarkan kabar yang mengguncang seluruh Damaskus. Nabi Allah telah dibunuh di dalam rumah ibadah. Namun keajaiban belum berhenti di situ. Wanita yang menuntut kepala Nabi Yahya, yang menjadi sumber fitnah seluruh peristiwa ini, tiba-tiba berteriak. Tanah di bawah kakinya bergetar. Dalam sekejap, tubuhnya mulai tenggelam. Pertama tumitnya, lalu betis hingga lutut. Ia menjerit meminta tolong, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Para pelayan berusaha menariknya, namun tanah menelan tubuhnya perlahan-lahan sampai hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Disitulah ia mati, dalam keadaan hina di depan mata orang-orang yang dahulu menuruti hawa nafsunya. Guncangan itu meruntuhkan suasana istana. Raja tidak keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Para pejabat saling menuduh, dan para pelayan menangis diam-diam, dan rakyat mulai berbisik di jalanan. Inilah azab Allah atas mereka yang membunuh nabinya. Mihrab tempat Nabi Yahya dibunuh menjadi tempat ziarah. Darahnya tidak pernah benar-benar hilang dari lantai itu. Setiap kali dibersihkan, warnanya tetap membekas. Itulah jejak pertama dari peristiwa yang akan membuka bab baru dalam sejarah. Darah seorang nabi yang menuntut keadilan kepada langit. Murka langit dan bencana Nebukadnezar. Beberapa waktu setelah pembunuhan Nabi Yahya alaihi salam, penduduk Damaskus hidup dalam ketakutan. Masjid Jairon yang dulu ramai kini sunyi. Tapi dari tempat itu muncul keanehan yang membuat siapapun yang mendengarnya gemetar. Darah Nabi Yahya tidak mengering. Ia mendidih seolah hidup, bergolak di lantai tempat kepala Nabi itu jatuh. Setiap kali darah itu dibersihkan, ia muncul lagi, memancar seperti baru saja keluar dari tubuh. Para ulama Bani Israel datang mencoba menjelaskan. Mereka berdebat di depan darah itu. Sebagian mengatakan itu hanya sihir, sebagian lagi menyebutnya tanda kemurkaan Allah. Namun apapun pendapat mereka, tidak ada yang bisa menghentikan fenomena itu. Darah itu mendidih tanpa henti. Warnanya merah menyala, seolah menuntut balasan atas kedaliman yang baru saja dilakukan terhadap utusan Allah. Kabar ini menyebar sampai ke telinga penguasa Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Ia dikenal sebagai raja yang kejam tapi cerdas, penguasa besar yang menaklukkan banyak negeri. Ketika mendengar bahwa di Damaskus ada darah manusia yang tidak berhenti mendidih, ia memutuskan datang sendiri. Dalam riwayat yang disebut oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, Nebukadnezar datang dengan pasukan besar, menyeberangi padang dan lembah hingga akhirnya tiba di Damaskus. Setibanya di sana,
Ia melihat dengan mata kepala sendiri darah itu, bukan genangan biasa. Ia bergelimang dan memercik, seolah sedang hidup. Raja itu memerintahkan orang-orang sekitar menjelaskan asal-usulnya. Para tua-tua Bani Israel bercerita dengan ketakutan. Itu darah Yahya bin Zakaria, seorang nabi yang kami bunuh. Nebukadnezar terkejut dan marah. Kalian membunuh seorang nabi, katanya dengan lantang. Ia tidak dikenal sebagai penyembah Allah yang sejati. Tapi bahkan bagi penguasa seperti dia, membunuh seorang utusan Tuhan adalah dosa yang tidak bisa diterima. Ia bersumpah tidak akan membiarkan darah itu berhenti sampai ia menebusnya dengan hukuman bagi pembunuh-pembunuhnya. Maka dimulailah salah satu pembantaian paling mengerikan dalam sejarah. Setiap hari, Nebukadnezar memerintahkan eksekusi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat, dan prajurit, bangsawan, sampai rakyat biasa. 1.000 orang, 2.000 orang, 10.000 orang. Darah mereka bercampur di jalan Damaskus. Tapi darah Nabi Yahya di masjid itu tetap mendidih. Ia tidak surut, tidak berhenti. Hari demi hari, angka korban bertambah. Menurut riwayat Sa'id bin Musayyib yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Nebukadnezar membunuh 70.000 hingga 75 orang di Damaskus. Setiap kali darah tumpah di tanah, ia berharap darah di mihrab itu berhenti. Tapi tidak, ia terus bergolak seakan bumi menolak menelan darah suci Nabi itu sebelum ada keadilan sejati. Akhirnya, Nebukadnezar memanggil seorang nabi yang masih hidup saat itu, yaitu Nabi Yeremia. Ia dikenal sebagai sosok bijak yang menyeru Bani Israel agar bertaubat. Ketika Nabi Yeremia datang dan melihat darah Nabi Yahya, beliau menangis. Ia berkata, "Wahai darah, engkau telah menelan begitu banyak jiwa. Cukuplah sudah. Berhentilah dengan izin Allah." Riwayat menyebut setelah doa itu terucap, darah yang mendidih tiba-tiba tenang. Gelombang-gelombangnya hilang, warnanya menggelap dan mengering. Damaskus seakan menghela nafas setelah tercekik ketakutan selama bertahun-tahun. Nebukadnezar menatap darah itu lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Benar, ini bukan darah biasa, ini murka langit." Menurut tafsir ulama seperti Al-Badawi dan Ibnu Katsir, darah Nabi Yahya yang mendidih bukan hanya simbol pembunuhan terhadap satu nabi, tapi lambang dari seluruh darah para utusan Allah yang pernah ditumpahkan oleh tangan-tangan zalim Bani Israel. Darah itu berbicara untuk semua, untuk Nabi Zakaria, untuk Nabi Isa, dan untuk nabi-nabi yang mereka bunuh sebelumnya. Setelah darah itu berhenti, Nebukadnezar mengakhiri pembantaian. Tapi Damaskus sudah berubah. Kota itu porak-poranda, jalanan sunyi, rumah-rumah hangus, dan sisa-sisa rakyat hidup dalam trauma. Banyak yang melarikan diri ke Baitul Maqdis, tapi bahkan di sana mereka dikejar lagi oleh pasukan Babilonia. Peristiwa itu menjadi penanda bahwa dosa pembunuhan terhadap nabi bukan hanya urusan manusia dengan manusia. Ia mengandung murka dari langit, mengubah negeri menjadi medan azab, dan di tengah reruntuhan Damaskus, darah yang kini telah mengering itu menjadi saksi bisu bahwa Allah tidak akan diam terhadap darah para nabi yang tertumpah. Warisan darah dan hikmah abadi. Setelah darah Nabi Yahya berhenti mendidih, Damaskus tampak tenang di permukaan. Tapi di balik itu, negeri itu sudah hancur dari dalam. Penduduknya hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Bekas darah suci itu tetap terlihat di lantai Masjid Jairon, seakan mengingatkan bahwa bumi pernah menolak menelan darah seorang nabi. Nebukadnezar yang sebelumnya datang dari Babilonia dengan pasukan besar, memandang hasil kekejamannya dengan hati gelisah. Ia telah menumpahkan darah puluhan ribu orang demi meredam satu genangan darah, dan akhirnya sadar bahwa bukan manusia yang bisa menghentikannya, melainkan izin Allah semata. Setelah tragedi Damaskus itu, ia kembali ke Babilonia, membawa tawanan dan harta rampasan perang. Tapi sejak saat itu, takdirnya menurun tajam. Riwayat yang dinukil oleh para ahli sejarah seperti disebut oleh Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya
menyebut bahwa Nebukadnezar memerintah selama 43 tahun. Ketika ajal menjemput, kerajaannya mulai retak. Babilonia, simbol kejayaan dunia, tenggelam dalam pemberontakan, saling bunuh dan wabah. Anak laki-lakinya, Ewil Merodak, naik tahta tapi tidak mampu mengembalikan kejayaan. Negeri itu perlahan lenyap dari peta kekuasaan besar. Seakan Allah menunjukkan bahwa darah para nabi tidak tumpah sia-sia. Sementara itu, Damaskus sendiri tidak pernah pulih sepenuhnya. Banyak penduduk melarikan diri ke Baitul Maqdis, berharap selamat dari kehancuran. Tapi Nebukadnezar mengejar mereka ke sana. Di kota suci itu, pembunuhan kembali terjadi. Rumah-rumah dibakar, orang-orang disembelih, dan Baitul Maqdis diporak-porandakan. Peristiwa itu menandai kehancuran besar Bani Israel. Kehancuran yang berulang kali mereka alami karena menolak wahyu dan membunuh utusan Allah. Beberapa tahun kemudian, wilayah Damaskus dibangun kembali. Masjid Jairon, tempat darah Nabi Yahya pernah tumpah, tetap berdiri. Ketika Bani Israel meninggalkan tempat itu, penduduk setempat mengubahnya menjadi masjid. Di masa kekuasaan Islam, bangunan itu direnovasi dan dijadikan bagian dari Masjid Agung Damaskus. Di sanalah satu-satunya ditemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sebuah kepala manusia yang masih utuh, kulit dan rambutnya belum berubah meski berabad-abad telah berlalu. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'id bin Waqid, "Aku melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika Bani Israel membangun masjid di Damaskus. Kepala itu dikeluarkan dari sisi timur mihrab, lengkap dengan kulit dan rambutnya, seakan baru saja terbunuh." Riwayat ini diterima oleh banyak ulama sebagai bukti bahwa Allah menjaga kehormatan nabinya. Bahkan setelah wafat, kepala itu lalu dikuburkan kembali di dalam masjid. Hingga kini, umat Islam mengenalnya sebagai makam Nabi Yahya alaihi salam di Masjid Umayyah Damaskus. Dari titik itu, darah Nabi Yahya menjadi simbol abadi dalam sejarah. Ulama seperti Al-Baidawi dan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa darah itu tidak sekedar darah biologis, tapi lambang dari Al-Haq, kebenaran ilahi yang tidak bisa dibungkam. Ia boleh mengering di tanah, tapi pesannya tetap hidup. Siapapun yang menolak hukum Allah karena hawa nafsu akan menanggung akibat yang sama seperti para pelaku masa lalu. Tragedi Nabi Yahya adalah peringatan bahwa kezaliman terhadap para pembawa risalah bukan hanya melahirkan kehancuran politik, tapi juga kehancuran moral dan spiritual. Nebukadnezar yang bukan nabi tapi berani menegakkan hukuman terhadap pelaku dosa besar, akhirnya pun binasa karena kesombongannya. Sedangkan Nabi Yahya yang darahnya tumpah di mihrab justru diabadikan dalam firman Allah, disebut dengan penuh kemuliaan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 15. Dan sejak hari itu, setiap generasi yang menatap kisah ini akan selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Di pihak manakah mereka berdiri? Di sisi darah para nabi atau di sisi tangan-tangan yang menumpahkannya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.